Halo anak-anak, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia membaca. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini anak-anak bisa lihat pada LKS kalian masing-masing apa itu gagasan. Ada dua. Nah, setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf itu adalah kalimat utama pada bacaan. Nah, kita bisa melihat pada bacaan karnaval ini. Pada bacaan karnaval ini terdapat beberapa paragraf. Paragraf itu biasanya tulisannya agak menjorok ke tengah. Contoh ini kita lihat setiap 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada bacaan karnaval ini terdapat 5 paragraf. Masing-masing paragraf memiliki gagasan utama dan gagasan pendukung masing-masing. Nah, apa itu gagasan utama atau gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok itu sering juga disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu gagasan penjelas yang menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Jadi gagasan pokok itu bersifat umum, sedangkan gagasan pendukung bersifat khusus. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya mudah untuk dicari, yaitu terletak pada bagian awal atau bagian akhir pada suatu paragraf. Kita lihat kembali pada paragraf yang pertama. Nah, pada paragraf yang pertama ini terdapat gagasan utama yang terletak kalau tidak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Hanya itu. Kita lihat bagian mana yang bersifat umum atau menyeluruh. Nah, di sini kita lihat setiap hari kemerdekaan negara Indonesia, yaitu 17 Agustus, di kotaku diadakan karnaval. Lalu kita lihat yang terakhir, mobil-mobil dihias dengan sangat cantik menyerupai rumah adat. Berarti tema atau pokok bahasan yang lebih umum yaitu terdapat pada awal kalimat. Nah, ini adalah gagasan utama pada paragraf yang pertama, terdapat di awal kalimat. Lalu pada paragraf yang kedua, kita lihat rombongan pertama. Rombongan pertama yaitu rombongan ibu-ibu yang mengenakan berbagai pakaian adat, bermacam-macam pakaian adat. Kita lihat yang bawah, ada Jawa Timur, suku di Banten, Jawa Barat, itu yang bersifat khusus. Berarti yang bersifat umum yaitu pada bagian atas, memakai pakaian adat. Ibu-ibu, rombongan ibu-ibu mengenakan pakaian adat. Ini adalah gagasan utama. Untuk paragraf ketiga, keempat, dan kelima silahkan dicari di rumah masing-masing. Nanti Pak Guru akan meminta kalian untuk menunjukkan atau menuliskan gagasan utama pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kita melihat ciri-ciri pada gagasan utama. 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Nah, ini tadi seperti ibu-ibu memakai pakaian adat, itu umum karena pakaian adat berasal dari mana-mana.
lalu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, itu cara mencari kalimat utama atau gagasan pokok itu lebih mudah. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat dihilangkan. Jika tidak ada kalimat pendukung gagasan utama ini masih bisa untuk dijelaskan. Jadi tidak membuat bingung si pembaca. Itu ciri-ciri dari gagasan utama. Sekarang gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung atau penjelas maksudnya adalah menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Nah, seperti tadi contohnya, ibu-ibu memakai pakaian adat, itu gagasan utama. Gagasan pendukungnya nanti dijelaskan pakaian adat itu dari mana saja. Pada bacaan ini tadi sudah ada. Nah, ada yang memakai pakaian adat Karo, ada Jawa, Batak, Medan. Nah, itu kalimat penjelas. Kita lihat pada paragraf yang pertama. Kalimat utamanya yaitu setiap hari kemerdekaan negara selalu diadakan karnaval. Itu umum, karnaval bentuknya macam-macam. Nah, bisa dijelaskan di sini. Karnaval tersebut dimeriahkan seluruh warga, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Karnaval dilakukan sepanjang jalan dan berakhir di depan kantor bupati. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Banyak sekali peserta karnaval yang memakai kostum berbagai daerah. Ada juga yang menampilkan budaya, alat musik, tarian, dan pakaian adat. Itu bagian dari karnaval. Berarti kalimat penjelasnya ini menjelaskan tentang karnaval yang dilakukan di suatu kota ini. Yaitu ada yang memakai kostum, menampilkan budaya, alat musik, tarian, pakaian adat, yang ikut itu anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu termasuk kalimat penjelas, menjelaskan lebih rinci. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima nanti coba anak-anak cari tahu ya kalimat penjelas dan kalimat penjelasnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, berarti menjelaskan lebih detail. Lalu bisa berupa contoh seperti tadi pakaian adat, data, maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat, jadi tidak hanya satu kalimat. Kalau penjelas itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jika dihilangkan maka sulit dipahami. Nah, maksudnya itu jika tidak ada kalimat utama, hanya penjelas saja, mungkin anak-anak bingung untuk mengetahui isi dari bacaan di atas. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Sudah paham apa belum? Kalau belum, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.